Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebelumnya marilah kita membaca basmalah, hamdalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji yaitu kitab Nashaihuddin wal Wasalah al-Imaniyah karangan Imam Al-Arif Billah Qutbud Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab namanya Nashaihuddin dengan bahasan dengan halaman yaitu halaman 172 dengan materi pokok yaitu belajar Al-Quran, keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minat talina li kitabil aziz. Ketahuilah hai saudara-saudaraku semua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, semoga Allah menjadikan kita dan kita semua orang-orang yang membaca Al-Quran yang sangat agung. Haqqa tilawatihi al-mu'minina bihi al-hafidin lahu al-muqimina lahu al-qaimina bihi. Semoga kita semua betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan mengimani Al-Quran selaku pedoman hidup kita. Juga orang-orang yang bisa melestarikan untuk bisa membaca Al-Quran dan juga bisa menegakkan kepada yaitu membaca Al-Quran dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka bagi kita orang Islam selayaknya kita sendiri dan juga anak-anak kita, keluarga kita, memang semuanya harus bisa belajar Al-Quran, dan nanti ketika bisa belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran kemudian yaitu mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap huruf daripada Al-Quran adalah mempunyai pahala. Setiap huruf dari Al-Quran adalah menjadi nur dan cahaya. Setiap huruf dari Al-Quran mempunyai hikmah yang baik bagi kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anna tilawatul Qur'ani al-azimi min afdal ibadati wa adamil qurbati wa ajalil ta'ati wa fiha ajrun adimun wa sawabun karimun. Sak temene tiyang ingkang maos Al-Qur'an ingkang agung termasuk amal ibadah yang paling utama dan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, dan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia atau paling agung. Dan di dalam Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an mempunyai pahala yang besar dan pahala yang sangat mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Afdalu ibadatil ummati utawi utamane atau paling utamane ibadah tambaku tilawatul Qur'an iku maos Al-Quran. Akhrajahu Tirmidzi fi kitab Fadailul Quran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Fadailul Quran. Terus utamanya ibadah yang paling utama, ibadah yang paling utama dari umatku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah qudibat lahu hasanatan wal hasanatu bi asri amsalihah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, tiyang ingkang maos Al-Qur'an satu huruf dari kitab Al-Qur'an, satu huruf dari kitab Al-Qur'an saja, maka ia dicatat sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa lafal alif lam mim adalah satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Kemudian la aqulu, kemudian qala alaihi salatu wassalam yaqulu ta'ala yaqulullahu ta'ala man saghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati aqtatuhu afdala ma'u tiasa ilina wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa wonge sing disibukkan dzikir dumateng aku Allah Subhanahu wa taala lan maos dumateng kitabku kitab Al-Qur'an sangka masalah-masalahku sangka urusanku monggo aku bakal maringi luwih utama sangka perkara sing dipun jaluk dumateng tiyang ingkang maos Al-Qur'an lan kutamane kalam Allah rupane Al-Qur'an niku luwih utama tinimbang kalam liyane lan kalam utamane Allah Subhanahu wa taala ngalake dumateng makhluke. Hadis diriwayatkan oleh Akhrajah Tirmidzi fi kitab Fadhailul Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab keutamaan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempatkanlah waktu kita, kesempatan kita untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membaca Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang agung, yang sangat mulia. Di situ siapa yang bisa membaca Al-Qur'an, maka orang tersebut disyafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Al-Qur'an. Siapa yang bisa membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an memberi syafaat kepadanya. Annal Qur'ana was-sawma yashfa'ani fil 'abdi indallahi, sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa Ramadan bisa memberi syafaat, akan memberi syafaat kepada hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Maka kalau kita semua sering-sering untuk bisa melihat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka hati kita akan terenyuh, hati kita akan terbuka, hati kita akan diberi ketenangan dalam kehidupan kita, hati kita akan menjadi percaya, hati kita akan menjadi baik, hati kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalam Allah yang sangat lembut, yang sangat menyentuh pada hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Aliyun karamallahu wajhu man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi sholati kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan wa man qara'ahu kharija sholati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin khamsin wa ishrina hasanatan wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bi kulli harfin ashru hasanatin. Sahabat Ali radhiyallahu anhu bersabda, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat yang paling alim, ana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah bersabda, saya adalah kotanya ilmu dan pintunya ilmu adalah Ali. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, sahabat yang sangat alim dengan ilmunya Rasulullah, menjadi pintu ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ngendika, tiang ingkang sapa wong tiang ingkang maos Al-Qur'an dalam keadaan nglampahi salat, mongko setiap huruf saka Al-Qur'an dipun ganjar 100 kebaikan. Siamang sapa wong tiang ingkang dalam ingkang berdiri nglampahi salat kanthi berdiri, mongko setiap huruf sangka Al-Qur'an dados 100 kebaikan. Setiang ingkang maos Al-Qur'an dalam keadaan lungguh ing dalam nalika salat, mongko setiap huruf sangka Al-Qur'an dados 50 kebagusan. Lan tiyang ingkang maos Al-Qur'an ing dalam jabane salat, mboten nglampahi salat, maos Al-Qur'an biasa tapi dalam keadaan mboten salat,
dalam keadaan suci mawi wudu tapi boten nalika nglampahi salat, mongko setiap satu huruf menjadi diberi pahala yaitu 25 kebagusan. Setiap huruf diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu 25 kebagusan ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak dalam keadaan sholat. Dan siapa yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia tidak suci, dalam keadaan dia tidak membaca wudu, maka setiap huruf dari Al-Qur'an diberi 10 kebaikan. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an di dalamnya mengandung kisah-kisah para nabi dan para rasul. Di dalamnya mengandung ajaran sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Yasin di siang hari, maka yaitu hajat-hajatnya, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca surat Waqiah, lam yakun faqiran abadan. Siapa yang membaca surat Waqiah pada Al-Qur'an setiap malam, maka ia tidak menjadi orang fakir, maka dia tidak menjadi orang yang kekurangan. Dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah-hikmah yang sangat baik dalam surat-surat pada Al-Qur'an. Kita belajar lebih lanjut untuk hikmah-hikmah baik itu yang menyebut hikmah, faedah dan manfaat serta kemuliaan membaca surat-surat pada Al-Qur'an. Semoga kita semua bisa yaitu membaca Al-Qur'an dan kelak kita semua disyafaati oleh Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan, kesehatan dan selalu memberikan pertolongan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat membaca Al-Qur'an, utamanya anak-anak didik kita, anak-anak didik kita, keluarga kita, termasuk keluarga yang ahlul Qur'an, keluarga yang ahli membaca Al-Qur'an, keluarga yang belajar Al-Qur'an, keluarga yang menghafalkan Al-Qur'an, keluarga yang memahami Al-Qur'an, bahkan keluarga yang bisa terus-menerus untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an di mana waktu kesempatan waktu di rumah kita semua bisa yaitu membaca Al-Qur'an, mengistiqomahkan baca Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua. Al-Qur'an menjadi syafaat, kita semua diberi syafaat oleh Al-Qur'an besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.